eyes, lungs, The Hope of Games. pancreas, so many snacks. Yautja alias Predator adalah salah satu ras alien paling kejam yang pernah ada. Mereka ini punya hobi nangkepin makhluk hidup terkuat dari berbagai planet. Terus dijadiin buruan sekaligus piala dalam sebuah ajang perlombaan. Tapi bagaimana kalau akibat hobi itu mereka tanpa sengaja nangkep salah satu alien paling berbahaya dalam semesta Marvel? Simbioid super dari Hasklintar, atau lebih sering disebut dengan Venom. Apakah mereka ini bakal menang juga seperti yang selalu terjadi? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Predator versus Venom. Oke, seperti biasa ini adalah pertarungan 5 ronde, di mana pemenang di tiap ronde bakal dapat 1 poin. Dan setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin akan diakumulasi untuk menentukan pemenang dalam keseluruhan duel. Oke, untuk ronde pertama mari kita adu kekuatan fisik mereka dulu. Dari segi ini Venom bisa ngangkat sampai 70 ton beban. Sedangkan Predator itu punya bilah pergelangan tangan super tajam yang bahkan mampu motongin tulang. Predator juga bisa dibilang punya kekuatan super karena kemampuannya itu bisa merobek kepala dan tulang punggung lawan. Serta kemampuan berlarinya yang lebih cepat untuk ngindarin tembakan senapan mesin. Tentu Predator bisa ngelukain Venom dengan semua kekuatannya ini. Tapi yang terluka paling cuman inangnya. Soalnya doi ini adalah simbioid dengan wujud asli berupa cairan. Jadi nyaris nggak bisa mati. Selama di sekitarnya ada makhluk hidup, doi bisa nempel dan ambil alih tubuh mereka. Hal ini tentu bisa kejadian di Predator. Makanya pemenang ini udah jelas ya, dan skor pertama kita kasih kepada Venom. Sedangkan di ronde kedua di mana kita bakalan adu pengalaman, mungkin hasilnya itu bakalan beda. Karena Yautja identitas asli Predator adalah ras alien luar angkasa yang hanya punya satu agama, yakni perburuan. Mereka ya literally beneran dilatih sejak lahir sampai tumbuh dewasa. Cuman untuk berburu dan membunuh, dan mangsa utama mereka adalah para xenomorph dari franchise Alien, kadang juga manusia. So, dengan semua pengalaman itu mereka akhirnya ngembangin senjata Amazira anti peluru dan tahan laser yang bakal ngelindungin mereka ini dari lingkungan berbahaya. Iya, itu adalah pengalaman yang mentereng. Tapi jangan kagum dulu, soalnya lawan Predator ini adalah ciptaan Null, sang pembunuh dewa. Mereka pada dasarnya adalah senjata yang diciptain buat ngancurin para Celestial. Dan praktis udah hidup sejak ratusan sebelumnya. Ratusan tahun. Tanpa pernah mati namun tetap berkembang biak. Jadi maaf banget karena dengan itu kita mau gak mau harus kasih skor selanjutnya kepada Venom. 2-0. Oke, Predator sepertinya udah mulai ketinggalan jauh nih. Cuma tenang aja buat pendukung Predator, karena di ronde ketiga ini ada kemungkinan bangsa Yautja lumayan punya keunggulan. Soalnya dari pengalaman ratusan generasi sebagai pemburu, naluri dari kecerdasan mereka ini bisa dipastiin udah berkembang banget. Makanya sampai bisa nyiptain sarung tangan dengan peta 3D sekaligus jadi pengendali untuk senjata jarak jauhnya. Teknologi zira mereka juga udah canggih banget nih karena bisa bikin seluruh tubuh jadi kasat mata. Terus topengnya juga punya pemindai panas dan otomatis bakal nyediain oksigen di tempat-tempat dengan udara beracun. Mereka juga punya plasma caster, senjata jarak jauh yang bisa nembak lawan secara otomatis kalau sang Predator lagi sibuk. Ama punya net gun juga buat nembakin jaring raksasa. Tuh, sebagai perangkap yang bakal ngiris kulit lawan kalau mereka berontak. Semua senjata berteknologi tinggi ini mereka buat sendiri loh. Dan itu buktiin kalau bangsa Yautja cukup cerdas. Sayangnya kecerdasan lawannya jauh lebih bangke karena para simbiot ini bisa dapetin sebagian besar pengetahuan dan kemampuan lawan yang tubuhnya mereka ambil alih. Jadi fleksibel banget sih, tergantung inangnya itu siapa. Kalau dapet yang pintar syukur, kalau dapet yang goblok tinggal tunggu inangnya mati aja, terus nyari yang baru. Ya maaf banget nih, dengan kecerdasan yang macam kayak gitu kayaknya lagi-lagi kita harus ngasih skor selanjutnya kepada Venom. Jadi poinnya udah 3-0 ya. Hasilnya udah jelas sih, tapi bukan Predator namanya kalau langsung nyerah gitu aja kan.
Apalagi kalau Doi masih merasa sanggup dan mungkin lumayan pede kalau yang diadu itu soal daya tahan. Doi kan punya peralatan medis lengkap tuh, terus punya kemampuan fisik yang amazing. Makanya bisa tetap hidup walau udah disambar petir dan diturut tembak berkali-kali. Cuman gimana ya, lagi-lagi lawannya ini adalah senjata yang diciptain buat ngelawan para dewa, ngancurin Celestial. Jadi daya tahannya itu gila banget. Bukan cuma punya stamina super yang bikin Doi tetap bertenaga meski di bawah air. Venom ini juga kebal racun, bahkan bisa nyembuhin inangnya yang terkena luka parah, atau bahkan punya penyakit kronis macam kanker. Makanya maaf banget nih, karena sekali lagi skor ronde ini diambil lagi sama Doi. Jadi kedudukannya saat ini adalah 4-0. Tapi jangan lupa dulu, duel ronde selanjutnya itu adalah kelemahan. Dan untuk urusan ini, Venom sama sekali nggak sempurna. Dia punya satu kelemahan yang besar. Ingat kan, waktu Spider-Man gunain lonceng gereja untuk ngeluarin simbiot dari badannya? Yap, simbiot ini lemah banget sama sonar. Tapi itu nggak bakalan ngebunuh dia. Paling mentok ya misahin Doi aja dari inangnya. Cuman itu harusnya udah cukup ya buat Predator. Karena dengan itu mereka tinggal bikin senjata berbasis sonar buat melemahkan Venom untuk beberapa saat. Dan akhirnya bisa ditangkep. Sayangnya itu hampir nggak mungkin terjadi. Karena para Predator punya 2 kode moral sebagai pemburu. Yang sebenarnya sih rada absurd. Mereka tuh dilarang ngeburu dan bunuh makhluk yang gak bersenjata, sakit, atau masih anak-anak. Kalau itu dilanggar, mereka harus harakiri. Wow. Gak tahu sih, mereka dapat kode moral macam ini dari mana. Mungkin karena pernah lawan samurai atau semacamnya gitu ya. Soalnya kode moral selanjutnya juga rada mirip nih. Dimana kalau mereka dapat lawan yang layak, para predator wajib lepas zirah dan senjatanya buat gelut pakai tinju. Ya ini bakal jadi tindakan goblok sih kalau mau diterapin pas lawannya Venom. Cuman sebenarnya para predator ini masih punya satu kode moral terakhir yang harus mereka lakuin saat kalah. Dan itu adalah tombol penghancur diri. Itu tentu bakal sukses ngancurin tubuh inang Venom ya kan? Tapi sayangnya nggak bakal cukup buat ngancurin simbiotnya. Jadi seperti semua pertarungan, Doi tinggal cari inang baru aja. Yang hasilnya 1 skor lagi buat petarung di sudut biru. Kemenangan telak dengan 5-0.